Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas ayat yang ke-25 dari surah Shad, di mana Allah Ta'ala berfirman, yang dalam firman-Nya ini Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ghafarna lahu dzalik. Maka kami telah mengampuni kepadanya, kepada Nabi Dawud, zalika, itu, yakni itu dosa itu. Dosanya Nabi Dawud sudah diampuni oleh Allah. Wa inna lahu, dan sesungguhnya untuknya, baginya, bagi Nabi Dawud atau untuk Nabi Dawud, sesudah beliau minta ampun kepada Allah, Allah menyatakan, indana, pada kami, di hadapan kami nanti yaumal kiamati, pada hari kiamat, la zulfa, sungguh ada sedekat-dekat, ya, la kurbatun, ya, ada sedekat-dekat, wa husna ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Jadi ayat ini pelajaran buat kita semua. Kalau kita ini merasa sudah berbuat dosa, atau kita pasti semuanya sudah pernah berbuat dosa di masa-masa yang lalu, maka sekarang kita banyakin istighfar, ya, banyak-banyak istighfar untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita di masa lalu. Sudah banyak kita berbuat dosa, saking banyaknya sampai kita nggak bisa ngitung. Udah lupa kita. Nah, Nabi Dawud pun yang berbuat salah, yang di hadapan Allah dianggap sebagai satu kesalahan saja, Nabi Daud itu sampai istighfar dan bertobat kepada Allah dalam sebuah riwayat yang kemarin sudah disampaikan. Berapa lama? 40 hari. Ya, ini sekarang saya sampaikan riwayat lain, cerita lain, tapi masih dari cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat itu adalah cerita-cerita tentang para nabi yang diambil dari orang-orang ahli kitab, orang Yahudi atau orang Nasoro. Cerita-cerita para nabi yang berasal dari kalangan ahli kitab atau cerita-cerita Israiliyat itu tidak boleh kita yakini sebagai suatu kebenaran, tapi tidak boleh juga menganggap itu sebagai kebohongan. Jadi Nabi SAW mengatakan, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalian jangan membenarkan cerita yang datang dari mereka, wala tukadzibuhum, tapi jangan juga mendustakan mereka. Jadi dianggap sebagai pengetahuan saja. Yang kebenarannya wallahu a'lam bissawab. Ini ada sebuah riwayat, saya bacakan aja ya. Wa qala Wahab bin Munabbih, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Wahab bin Munabbih bercerita. Dia cerita ngomong sendiri, dia tidak menyandarkan pada Rasul. Jadi cerita ini tidak dia ambil dari Rasulullah SAW. Mungkin Wahab bin Munabbih mendengar saja dari cerita-cerita orang-orang Madinah pada waktu itu, ya. Wahab bin Munabbih mengatakan, inna Dawuda, sesungguhnya Nabi Dawud, lama taba, ketika beliau bertobat, lama taballahu, ketika Allah sudah memberi tobat alaihi, kepadanya. Ketika Allah sudah memberi tobat kepada Nabi Dawud,
Itu Nabi Daud sudah diberi tobat oleh Allah pun baka dia masih menangisi ala khotiatihi atas kesalahannya. Selama berapa lama? Salasina sanatan, 30 tahun. Menyesali dosanya itu 30 tahun. Padahal satu kesalahan. Lah kita ini banyak berbuat salah, enggak pernah menyesali dosa kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bahkan dikatakan layar kok ya, tidak kering damuhu mata airnya. Selalu menangis dia. Sampai ibaratnya tidak pernah kering air matanya, selalu basah air matanya, mata beliau. Lailan di malam hari, wala dan tidak pula kering air matanya naharon di siang hari. Wa kana dan adalah ya, asobal khotiata, adalah Nabi Daud itu asobal khotiata, telah menimpa menjalani kesalahannya tadi. Beliau melakukan kesalahan itu wahwa dan beliau waktu itu umurnya ibnu sam'ina sanatan, udah 70 tahun. Udah 70 tahun tuh berbuat dosa beliau. Dilakukan dosanya itu di saat beliau berumur 70 tahun ya. Maka dalam cerita selanjutnya faqasamad dahra, maka Nabi Daud itu orang yang membagi waktunya ba'dal khoti'ah, sesudah beliau berbuat kesalahan tadi, ala arba'ati ayam, menjadi 3 hari, 3 waktu, 4 waktu maksud saya, 4 waktu, yaitu yaumun, 1 hari dia pakai lil qodoi, untuk menetapkan perkara-perkara baina Bani Israel yang terjadi di antara orang-orang Bani Israel, di antara rakyatnya. Kalau ada rakyatnya bersengketa, beliau menghakimi. Jadi dalam Islam itu begitu Pak. Dalam syariat Islam, dalam aturan Islam itu kekuasaan penuh itu mutlak pada khalifah. Yang zaman modern ini ada yang menggambarkannya tidak sama, tapi ya kira-kira gitulah. Seperti seorang presiden. Khalifah itu seperti, ya tidak sama. Seperti, yang namanya seperti kan tidak sama. Itu orang itu kok seperti istriku, hanya seperti tapi bukan istriku itu, jadi tidak sama ya. Jadi seorang presiden kalau zaman modern sekarang ini kan kekuasaannya hanya eksekutif saja, dia tidak boleh menjadi menguasai yudikatif maupun legislatif. Kalau khalifah semuanya, eksekutif, yudikatif, satu lagi legislatif. Itu di tangan khalifah. Jadi Nabi Daud menjadikan 1 harinya untuk mengadili perkara-perkara di antara Bani Israel. Wa yaumun, dan 1 hari lagi linisaihi, beliau gunakan untuk keperluan istri-istri beliau yang jumlahnya sudah 99 orang. Wa yaumun, dan 1 hari lagi beliau gunakan untuk apa? Setelah berbuat kesalahan. Kalau dulu sebelum berbuat kesalahan beliau membagi waktu 3 hari. 1 hari untuk istri-istrinya, 1 hari untuk rakyatnya, 1 hari untuk diri beliau sendiri dan khusus beribadah. Kalau sesudah berbuat kesalahan ditambah lagi wa yaumun, dan 1 hari yasbahu, beliau pergi jauh mengembara, pergi jauh fil fayafi, di tempat-tempat yang tandus, yang tidak ada tanamannya. Wal jibal, dan kadang-kadang beliau pergi ke gunung-gunung. Wasawahil, dan kadang-kadang beliau pergi ke tepi-tepi pantai, ke pantai-pantai. Ya, itu 1 hari yang ketiga. Wa yaumun, dan yang keempat beliau jadikan suatu hari, wa yaumun, dan ada lagi 1 hari yang yakhlu, beliau menyepi, menyendiri, fidarin, di tempat atau di rumah yang lahu, pada rumah itu lahu, milik dia, rumah itu milik Nabi Daud. Fiha, yang di dalamnya, dalam rumah itu tadi, arba'atu, jadi Nabi Daud itu punya rumah-rumah ya, yang di dalamnya itu ada mihrabnya, dan jumlahnya berapa mihrabnya Nabi Daud menurut riwayat ini ya? Arba'atu alafin, 4.000 mihrab. Ya, arba'atu alafin mihrabin, ada 4.000 mihrab. Karena rumahnya banyak. Nah, istrinya aja 99 ya.
Lalu apa yang dilakukan beliau sesudah beliau berbuat dosa? Di mihrabnya ngapain aja beliau? Diceritakan di sini, fayajtami'u ilaihi ruhban, maka selalu berkumpul kepada beliau Nabi Daud para pendeta-pendeta. Ruhban itu ya kalau kita sekarang kiai-kiai. Ya. Jadi selalu berkumpul kepada beliau para ulama. Fayanuhu ma'ahum, maka Nabi Daud meratap bersama mereka ala nafsihi terhadap dirinya, masih meratapi dirinya. Kenapa sampai aku berbuat salah gitu. Fayusaidunahu, maka mereka para ruhban ini tadi, para rahib-rahib ini membantu beliau ala dzalika untuk hal yang demikian itu. Beliau didukung, disokong oleh para ulamanya. Fa idza kana yaumu nihayatihi, maka ketika beliau berada pada suatu hari, di hari beliau meratap, pada hari meratapnya, yakhruju fil fayafi, maka beliau pun suka keluar di tempat-tempat yang tandus tadi. Beliau pergi jauh meninggalkan istananya ke tempat-tempat yang tandus. Ngapain beliau di sana? Fayarfa'u sautahu, maka beliau mengeraskan suaranya bil mazamir, dengan seruling-seruling yang beliau sukai. Karena Nabi Daud kan suka baca kitab Zabur. Kitab Zabur itu oleh orang Kristen itu disebut Mazmur. Mazmur. Orang Kristen namanya. Mazmur itu isinya lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang biasa dinyanyikan di gereja-gereja itu. Jadi beliau meninggikan suaranya, fayabki, beliau kalau kita segini ya mengaji gitu. Fayabki, lalu beliau menangis, wayabki mahu, dan menangis pula bersama beliau. Ketika Nabi Daud menangis, ikut menangis bersama beliau apa? Asyajaru, pohon, warrimal, pasir, watoiru, dan burung. Itu walwuhus, dan binatang-binatang buas. Binatang buas kayak harimau, buaya, gitu. Menangis, ikut menangis. Hatta yasila, sampai mengalirlah min dumu'ihim, dari air mata mereka semua tadi, para binatang-binatang yang mengeluarkan air mata. Air matanya mengalir mislal anhar, seperti sungai. Nah, ini kan hiperbol ini namanya. Cerita yang menyangat-nyangatkan. Saking banyaknya yang makhluk yang menangis sampai air matanya mengalir menjadi sungai. Ini kan ya, kita mau tidak percaya nggak boleh, mau percaya juga nggak boleh. Terus bagaimana? Ya udah dengerin aja cerita ini sambil ngantuk-ngantuk boleh. Ya. Tsumma yaji'u, kemudian datanglah beliau, kadang-kadang beliau datang ilal jibal, ke gunung-gunung. Fayarfa'u sautahu, maka beliau meninggikan suaranya di gunung-gunung sana. Bil mazamir, dengan serulingnya. Fayabki, dan lalu beliau menangis. Wayabki ma'ahu, dan ikut menangis bersama beliau. Al jibalu, gunung-gunung. Wal hijaratu, dan batu-batu ikut menangis. Jadi batu maling kundang barangkali betul itu. Ya. Wadawabu, dan binatang-binatang melata kayak ular dan sebagainya yang hidup melata gitu. Watoiru, dan bangsa burung pun ikut menangis. Hatta tasila, sampai mengalirlah min bukaihim, karena tangisan mereka, al audiyatu, mengalirlah air mata di lembah-lembah yang ada di sana. Tsumma yaji'u, kemudian kadang-kadang beliau datang juga ila sahir, ke tepi pantai. Fayarfa'u, lalu beliau meninggikan sautahu, suaranya bil mazamir, dengan seruling-seruling, ya beliau mengaji, menyanyi atau mengaji gitu ya kalau cara kita. Lalu setelah itu fayabki, lalu beliau menangis, watabki, dan ikut menangis juga ma'ahu, bersama beliau al-hitan, ikan-ikan. Ikan menangis gimana ya? Ya ini cerita, ada cerita seperti ini, kita dengar aja. Ikan-ikan pun ikut menangis, wadawabu, dan binatang-binatang melata, wadawabul bahri, dan binatang-binatang yang hidup di laut, yang di air ikut menangis. Watoiru, dan juga watoirul ma'i, dan juga binatang-binatang air yang lainnya yang seperti burung gitu ya. Wasiba, dan juga binatang-binatang buas. Fa idza amsa, maka apabila sudah sore hari, roja'a, beliau pulang. Jadi pagi keluar, sore baru pulang. Ngapain? Ya itu tadi, menangis menyesali dosanya. Faida kana, maka ketika beliau berada yaumun nauhihi, pada hari meratapnya ala nafsihi, terhadap dirinya, nada, menyerulah, memanggillah munadihi,
penyerunya, orang yang biasa ditugaskan oleh Nabi Daud untuk memanggil orang. Jadi kalau harinya beliau meratap gitu, ada petugasnya beliau yang diberi tugas untuk menyeru, mengumumkan. Penyeru tadi akan menyeru begini, Anal yauma, bahwa hari ini yauma nauhin, adalah hari ratapan Dawuda, Nabi Daud, ala nafsihi, terhadap dirinya. Hari ini adalah harinya Nabi Daud meratapi dosanya, meratapi dirinya atas dosa yang telah dia lakukan. Fal yahdur, maka silahkan hadir, man yusaiduhu, orang siapa saja yang mau menolong beliau, membantu beliau, ya, ikut mendoakan beliau, minta ampun gitu. Fayadkhulud dara, maka Nabi Daud biasa memasuki rumah yang allati fiha, yang di dalam rumah itu al-maharib, ada mihrab-mihrabnya. Fayubsatu lahu, maka ketika beliau meratap masuk ke dalam mihrab akan dihamparkan, digelarkan gitu, dihamparkan lahu kepada beliau salah satu furusin, 3 lembar, 3 hamparan, ya, musuh 3 permadani gitu loh, 3 ambal, apa namanya, ambal ini ya. Nah, digelarkan 3 buah ambal yang musuhi hasbuha lif, yang isi dari hamparannya tadi itu kadang-kadang hamparan itu berisi lif, apa namanya, sabut kayak sabut kelapa gitu, kasur yang di dalamnya sabut. Fayajlisu alaiha, maka beliau Nabi Daud duduk di atas hamparan tadi. Wayaji'u, dan akan datang kepada beliau arba'atu alafi rohibin, 4.000 rohib, 4.000 kiai datang setiap kali meratap. Alaihim, pada mereka para rahib-rahib tadi, mereka memakai, maksudnya al-baronis. Al-baronis jamak dari burnus. Al-burnus itu baju panjang yang belakangnya ini ada kainnya yang bisa ditutupkan ke kepala, kayak mantel, kayak jaket, yang sekarang kan ada kan jaket yang ada tutup kepalanya gitu ya, tapi ini panjang, itu burnus. Ya, mereka memakai burnus, wa fi aidihim, dan di tangan-tangan mereka para rahib-rahib ini al-isiyu, ada tongkat. Jadi mereka bawa tongkat. Fayajlisuna, lalu mereka duduk fitil kal maharib, di mihrab-mihrab itu. Tsumma yarfa'u Dawudu sautahu, kemudian meninggikanlah Nabi Daud suaranya bil bukai, dengan menangis, mulai menangis dia. Wan nauhi ala nafsihi, dan meratap atas dirinya. Wa yarfa'ur ruhbanu ma'ahu, dan ikut meninggikan juga para rahib-rahib tadi ma'ahu, bersama Nabi Daud, aswatahum, suara-suara mereka. Jadi para rahib pun ikut menangis gitu. Fala yazalu, maka tiada henti-hentinya yabki, beliau menangis, hatta taghraqa al-fursu min dumuihi, sampai tenggelamlah permadani yang 3 lapis tadi, tenggelam min dumuihi, karena air matanya. Jadi basah semua dengan air mata. 4.000 orang nangis bareng. Wallah, astagfirullah. Ya, ini kita dengar cerita ini aja. Wa yaqa Dawudu, dan terjadilah dan jadilah Nabi Daud fiha, padanya, mislal farhi yattaribu, sampai seperti anak yang meronta-ronta, seperti anak kecil yang meronta-ronta, saking menyesalnya, seperti anak yang menangis meronta-ronta gitu. Fayaji'u ibnuhu, maka seringkali ketika beliau sedang meratap, datanglah ibnuhu, anak laki-lakinya, Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan anaknya Nabi Daud. Ya, betul ya? Ya. Tapi Nabi Sulaiman masih kecil. Datanglah Nabi Sulaiman itu, fayahmiluhu, maka Nabi Daud menggendong anaknya. Nabi Sulaiman tadi menggendong anaknya yang masih kecil. Fayahudu Dawudu, lalu mengambillah Nabi Daud mintil kaldumu, dari air mata tadi diambil, bikaffaihi, dengan kedua telapak tangannya. Kalau anaknya datang, diambil air matanya, yang air mata orang banyak ini tadi, diambil dengan kedua telapak tangannya. Tsumma yamsahu biha wajhahu, kemudian beliau mengusapkan dengan air mata itu ke wajah anaknya Nabi Sulaiman. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbi, ighfirli, ampunilah aku ya Allah.
mataro, seperti apa yang engkau lihat ini ya Allah. Berilah ampun kepadaku dengan ampunan seperti yang engkau lihat ini ya Allah. Air matanya diambil dengan disiramkan ke, dibasah, disiramkan ke tubuh anaknya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi seperti yang engkau lihat ini ya Allah. Falau udila buka Dawud, kalaulah tidak diberi ampun ya dengan tangisan Nabi Dawud ini, dengan tangisan Dawud ini ya Allah, bi bukai ahli dunia, dengan tangisan penduduk dunia ini, la adalahu ya Allah, sungguh habislah ini ya, celakalah beliau, celakalah dirinya, maksudnya begitu. Jadi Nabi Daud menyesali itu seperti itu. Lalu ada lagi riwayat yang lain, waqala Wahab, dan berkata juga Wahab bin Munabbih, ma rafa'a Dawudu ra'sahu hatta qala al-malak. Tidaklah beliau mengangkat kepalanya hatta qala lahul malak, sampai berkata kepada beliau malaikat. Satu hari beliau dalam meratapnya itu beliau mengangkat kepala, lalu malaikat memanggil beliau. Hei Dawud, awalu amrika dzambun, urusan pertama kali dari urusanmu, dzambun, sudah mengandung dosa. Kamu hei Daud, dalam urusanmu, urusan awalmu itu kamu sudah berdosa. Apa dosanya? Masih ingat? Waktu bapaknya Nabi Daud mengirim 3 anak laki-lakinya yang paling kecil kan Nabi Daud, yang 2 kakaknya. Waktu perang melawan Jalut, Raja Tolut kan mengumumkan, Raja Tolut dari Bani Israel mengumumkan kepada rakyatnya, ayo siapa yang mau membantu kerajaan untuk perang melawan Jalut, penguasa yang menindas Bani Israel ini. Itu bapaknya ngirim 3 anaknya laki-laki, Daud yang paling kecil. Daud sudah dibilangi sama anaknya, hei Daud, kamu tidak boleh ikut perang. Yang perang biar 2 kakakmu, 2 abangmu. Kamu tugasnya cuma membantu apa keperluan abangmu, ya. Jangan ikut perang kamu karena belum pengalaman perang kamu. Nah, ternyata kejadiannya kan dalam perang Nabi Daud kan melanggar pesan bapaknya. Ya. Sudah dibilang jangan ikut perang, dia malah perang. Karena jengkel itu, salah siapa? Si Jalut itu teriak-teriak, ayo siapa yang berani melawan aku, sini maju ke sini. Semuanya tentara-tentara itu enggak ada yang berani, takut semuanya. Padahal tentara itu. Nah, Daud pinter main ketapel ya. Hei, ini orang sombong sekali nih ya. Ambil ketapel, dilemparkan, kena mati. Dengan izin Allah itu mati. Itu kesalahan itu, walaupun itu perbuatan yang baik ya, karena membunuh musuh, tapi melanggar pesan bapaknya itu sudah dosa. Awalu amrika dzambun, awal dari urusanmu itu sudah dosa. Wa akhiruhu maksiatun, dan akhir dari urusanmu maksiatun, kedurhakaan. Kamu sudah jadi raja, sudah menguasai kerajaan yang luas dengan bala tentara yang banyak, setiap hari mihrabmu dijaga 4.000 tentara. Kalau di sini paling jaga 1-2 orang satpam, atau pas pampres itu paling jumlahnya berapa sih pas pampres itu jumlahnya itu? Enggak tahu aku. Pas pampres itu paling berapa orang? Enggak sampai ratusan itu. Ya, paling puluhan orang. Mungkin jumlah semuanya ratusan, tapi dalam satu kali tugas enggak sampai ribuan, enggak sampai kan. Ini Nabi Daud dijaga 4.000 tentara tiap hari itu. Ya. Kamu sudah jadi raja dengan banyak pasukan, banyak kekuasaan kamu, istri kamu sudah 99, kamu masih kepingin lagi istri orang lagi. Itu. Ya. Ini akhir dari urusanmu adalah maksiat. Irfa ra'saka, angkat kepalamu hai Daud. Farafa'a ra'sahu, lalu Nabi Daud pun mengangkat kepalanya. Famakasa, lalu berdiamlah beliau. Ya, hayatahu, selama hidupnya. La yasrabu ma'an, semenjak itu beliau tidak minum air illa kecuali mazajahu, beliau selalu mencampuri air tadi bidumuihi, dengan air matanya. Semenjak malaikat tadi menegur, mengingatkan Nabi Daud, setiap kali beliau minum minuman beliau selalu mencampur dengan air matanya.
Wala ya'kulu ta'aman dan tidaklah beliau makan satu makanan illa kecuali ballahu beliau membasahi makanan itu bidumuihi dengan air matanya. Itu. Cerita selanjutnya qala Wahab berkata juga Wahab bin Munabbih, lamma taballahu ala Daud ketika Allah sudah memberi tobat kepada Daud, kepada Nabi Daud, qala berkatalah Nabi Daud, ya Rabbi wahai Tuhanku Allah, ya Rabb ghafartali engkau telah memberi ampun kepadaku. Fa kaifali maka bagaimana untukku an la ansa khotiati bahwa aku tidak akan bisa melupakan kesalahanku. Ya Allah, engkau sudah mengampuni aku, tapi bagaimana caranya aku bisa melupakan kesalahanku? Aku tidak pernah bisa melupakan kesalahanku. Fa astaghfiru minha maka aku minta ampun kepadamu ya Allah minha darinya. Karena itu aku minta ampun kepadamu ya Allah. Walil khotiin dan aku pun memintakan ampun kepadamu untuk semua orang-orang yang bersalah ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Begitu kisahnya Pak. Qala berkata lagi Wahab bin Munabbih, fa wasamallahu khotiatahu maka kemudian Allah jadi Nabi Daud bilang sama Allah, ya Allah, aku ini sudah berbuat dosa kepadamu dan engkau pun sudah mengampuni aku. Tapi bagaimana caranya aku agar aku tidak melupakan kesalahanku? Saya ulangi ya. Bagaimana caranya ya Allah supaya aku ini tidak lupa kepada kesalahanku? Karena banyak di antara kita bersalah tapi lupa. Kebanyakan manusia kan berdosa tapi lupa sama dosanya. Jadi nggak istighfar. Nah Nabi Daud kepingin dia selalu ingat kesalahannya. Bagaimana caranya ya Allah? Lalu apa kata Wahab bin Munabbih? Fa wasamallah lalu Allah pun memberi tanda khotiatahu kesalahan beliau fi yadihi di tangannya al-yumna yang sebelah kanan. Jadi di tangan kanan Nabi Daud diberi tanda. Enggak tahu tandanya mungkin berupa apa ya? Bukan tato. Tanda apa gitu di tangannya, di tangan kanannya. Lalu dikatakan fama rafa'a fiha ta'aman maka tidaklah beliau mengangkat padanya makanan wala saraban dan tidak pula beliau mengangkat dengan tangannya suatu minuman illa kecuali baka beliau menangis idza ra'aha ketika melihat tangannya tadi. Jadi beliau mau mengambil sesuatu makanan atau minuman, begitu mengambil melihat di tangannya ini dosa kamu ini, ingat kamu dosa kamu ini. Setiap kali dia mau makan minum selalu lihat ini tanda dosanya, nangis beliau. Wa maqama khotiban dan tidaklah beliau berdiri sebagai khotib finnas di kalangan orang banyak. Artinya kalau beliau berkhutbah di tengah-tengah orang banyak, ketika beliau mau berdiri khutbah, tidaklah beliau berdiri khutbah ya di antara orang banyak illa basata rohatahu kecuali beliau menghamparkan lengannya beliau. Fastaqbalan nasa lalu menghadaplah ke orang banyak liyarau supaya mereka melihat wasma khotiati bekas dari dosanya, tanda dari dosanya. Jadi beliau selalu ketika khutbah beliau begini, orang lain melihat di tangannya ini ada tanda. Itu tanda dari Allah yang diberikan kepada Nabi Daud sebagai kesalahannya. Wa kana yabda'u dan adalah beliau itu memulai idza da'a apabila beliau berdoa, kalau beliau berkhutbah, beliau selalu berdoa di akhir khutbahnya dan ketika beliau berdoa di akhir khutbahnya, beliau selalu fastaghfara. Beliau selalu minta ampun lil khotiina kepada orang-orang yang bersalah, untuk orang-orang yang bersalah. Qabla nafsihi sebelum beliau minta ampun untuk dirinya. Kemarin sudah disampaikan hadis kan bahwa orang pertama yang ketika berkhutbah mengucapkan amma ba'du itu Nabi Daud. Nabi kita mengikuti saja. Kita kalau khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri itu kan selalu memuji Allah dengan segala macam puji-pujian, ya tidak hanya innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kalau orang lain kan ada yang pokoknya harus itu, enggak boleh yang lainnya. Kalau yang lainnya itu bid'ah gitu. Ya enggak begitu. Banyak hadis-hadis kok Nabi khutbah enggak pakai innal hamdalillah nasta'in, enggak pakai itu. Kadang-kadang beliau pakai yang lainnya. Yang intinya pokoknya
khutbah itu dimulai dengan memuji Allah dulu, kemudian salawat kepada Rasul, kemudian syahadat, salawat kepada Rasul, ya, baru setelah itu amma ba'du. Nah, baru ngomong apa isi khutbahnya, gitu kan? Nah, Nabi Daud juga begitu. Setiap kali beliau berkhutbah, beliau akhirnya meminta ampun. Nah, makanya rukun khutbah Jumat itu salah satunya adalah memintakan ampun untuk muslimin. Makanya kalau setiap kali khutbah Jumat kan ada Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat dan sebagainya. Pokoknya minta ampun untuk muslimin, bukan untuk dirinya. Nah, itu Nabi Daud begitu, minta ampun untuk orang-orang yang bersalah sebelum dirinya. Lalu setelah itu selesai, lalu ini ada hadis lain, ya, apa ini? Oh, masih ada lagi. Tapi dari Qatadah, waqala Qatadah, dan telah berkata ahli tafsir Qatadah, muridnya Ibnu Mas'ud, Anil Hasan, dia meriwayatkan cerita ini dari Al Hasan, cucu Rasulullah SAW. Karena adalah Dawud itu ba'dal khotiati, sesudah beliau berbuat salah, ya, sesudah kesalahan beliau, la yujalisu illal khotiin, tidak duduk menemani beliau kecuali orang-orang yang bersalah. Jadi setiap kali duduk, orang-orang yang berdosa-berdosa itu selalu datang kepada beliau, diajak untuk duduk bersama beliau. Yaqulu ta'ala, yaqulu, berkatalah Nabi Daud, kalau beliau mau duduk, ya, bersama orang-orang yang berdosa tadi, talau, kemarilah kalian semua, kemarilah kalian semua ila Daud, kepada Daud ini, ayo kalian semua sini ke tempat Daud ini, al-khoti, Daud yang telah berbuat dosa ini. Fala yasrabu syaraban, maka beliau tidak meminum satu minuman, ila majazahu bidumu'i ainaihi, kecuali beliau mencampur minuman itu dengan air mata dari kedua matanya. Wa kana yaj'alu, dan adalah beliau itu biasa menjadikan khubzas syair, yang namanya roti yang terbuat dari syair, roti gandum itu, al-yabis yang kering, ya, itu fi qas'atin, di dalam suatu wadah. Kalau beliau mau makan roti yang ada dalam satu wadah, fala yazalu, maka tiada hentinya beliau menangis, yabki alaihi, menangisi atasnya, hatta yabtalla bidumu'i ainahi, sampai supaya bisa menggunakan air matanya tadi untuk membasahi dengan air matanya tadi, air mata dari kedua matanya ke roti yang kering tadi supaya jadi basah, gitu. Wa kana yadaru alaihil milha, dan adalah beliau suka menghamburkan ke makanan beliau al milha, garam, warromat, dan pasir. Fayakulu, lalu beliau makan itu makanan campur garam sama pasir. Wayakulu, kalau beliau makan roti yang dicampur dengan, atau makanan yang dicampur dengan garam dan pasir, beliau selalu berkata begini, hadza aklul khotiin, inilah makanan orang yang telah bersalah. Orang yang telah bersalah harusnya jangan makan rawon, jangan makan sate, jangan makan nasi campur garam sama pasir itu, nah, makan situ, nah, gitu. Paham ini ya? Ini cerita Israiliyat, Pak, ya. Ya, kemudian berkatalah perawi ini, ya, Al Hasan tadi, wa kana Daud, dan adalah Nabi Daud itu qoblal khotiati, sebelum beliau berbuat dosa, sebelum beliau berbuat kesalahan, sebelum beliau melakukan kesalahan menginginkan istri tentaranya tadi itu, ya. Ya, sebelum beliau melakukan kesalahan itu, yakumu, beliau itu kalau sholat malam berdiri beliau ini, kalau sholat malam nisfal lail, separuh malam, wa yasumu, dan beliau berpuasa nisfad dahri, separuh masa. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Berdiri sholat separuh malam minimal. Falamma kana min khotiatihi, maka ketika sudah berada beliau di hari beliau sudah berbuat kesalahan, makana, seperti yang sudah terjadi, somad dahra kullahu, beliau pun berpuasa setiap hari. Wa qamal laila kullahu, dan beliau berdiri sholat malam setiap malam, sepanjang malam setelah berbuat kesalahan. Ini cerita dari Qatadah, ya. Wa qala Sabit, dan berkatalah sahabat Nabi yang bernama Sabit, ya, karena Daud, adalah Nabi Daud itu, idzakaro, ketika beliau ingat iqaballah, kepada siksaan Allah, takhallaat ausoluhu, rasanya seperti lepaslah segala persendian beliau, lemah lunglai beliau. Kalau ingat kesalahannya beliau lemes gitu,
Mana kita pernah ingat dosa terus lemes gitu? Pernah kita? Ingat dosa terus lemes, aduh, enggak ada. Malah makan sampean. Nabi Daud itu lemes seluruh anggota tubuhnya kalau ingat kesalahannya. Fala yasudduha, maka tidak bisa menguatkannya, tidak bisa menguatkan kesendian beliau tadi illal asru, kecuali tawanan. Orang-orang yang jadi tawanan. Kalau sudah ditolong oleh tawanan menolong beliau, baru beliau merasa kuat lagi. Kenapa? Karena tawanan ini orang-orang yang bersalah, gitu. Wa idza dzakara, dan apabila beliau mengingat rahmat Allah, ya, rahmat Allah, tarajaat, beliau istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ingat rahmat Allah, beliau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kan inna lillahi wa inna ilaihi ketika kita kena musibah, gitu kan? Nabi Daud ketika ingat rahmat Allah yang sudah datang kepada dia, tapi dia masih berbuat dosa, beliau istirja. Bahkan dalam cerita yang lain dikatakan begini, wa fil qissati, dan dalam satu kisah yang lain dikatakan annal wuhus, bahwa binatang-binatang buas, wa tayra, dan bangsa burung, kanat, adalah mereka tastami'u, bangsa burung dan binatang buas itu biasa mendengar ila qiraatihi, kepada bacaannya Nabi Daud, bacaan kitab Zaburnya. Falamma, maka ketika fa'ala, beliau berbuat ma fa'ala, apa yang beliau perbuat, kanat, jadilah la tuzhi ila qiraatihi, ketika beliau sudah berbuat dosa, bacaan beliau yang biasanya membuat orang ternyuh, tahu bahasa Jawanya itu ternyuh, terharu. Kalau ada orang baca Quran suaranya merdu, kadang-kadang sampai nangis gitu kan, kalau orang paham isinya. Orang baca Quran kalau dia paham, ingat bacaan itu, orang bisa menangis gitu kan. Nah, Nabi Daud kalau dia baca kitab Zabur dulu membuat orang menangis. Sekarang setelah beliau berbuat dosa, setiap kali beliau baca Zabur, la tuzhi ila qiraatihi, tidak lagi orang cenderung pada bacaannya, tidak menangis lagi. Kenapa? Karena sudah berbuat kesalahan. Ya. Faruya, maka diriwayatkan annaha, bahwasanya qalat, telah berkata, ini seorang perawi wanita ya, berkata begini. Malaikat ya, diriwayatkan bahwa malaikat pernah berkata, ya Daud, Daud, zahabat khati'atuka, sudah hilang dosamu, sudah hilang kesalahanmu, bihalawati sautika, dengan manisnya suaramu. Jadi Daud, sudah kamu lupakan, ya, kamu sudah diampuni oleh Allah, dah, ya, karena kemerduan suaramu membaca Zabur. Sampai sini selesai Pak cerita tentang Israiliyat. Ini yang berikutnya ini adalah cerita tentang bacaan ayat sajadah. Sudah lihat ayat 4 berapa? Ayat 26 itu. Ayat sajadahnya itu ayat berapa itu? Hah? 24. 24 ya. Surat Shad ayat 24 ya. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawud annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ini ada tanda ayat sajadah kan ya? Nah, di sini ada riwayatnya. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Abbas berkata, sajadtu, aku mensujudi surat Shad. Laisat min azaimis sujud, padahal surat Shad ini, ayat ini bukan termasuk kewajiban bersujud. Ini tidak termasuk ayat sajadah, kata Ibnu Abbas. Tapi aku tetap sujud. Kenapa? Wa qad ra'aitu, karena sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, beliau selalu bersujud pada ayat tersebut.
Ini satu ayat ya, riwayat dari Ibnu Abbas. Terus ada lagi riwayat Anil Awam dari seorang ulama ya ahli tafsir yang bernama Al-Awam, qala dia berkata, sa'altu Mujahidan, aku pernah bertanya kepada Mujahid muridnya Ibnu Abbas, tentang sajdati shot, sujud ketika membaca surat shot ayat ini. Bagaimana itu? Apa kita harus sujud kalau baca surat shot di ayat ini? Faqala, maka Mujahid menjawab, sa'altu Ibna Abbas, aku pun pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, guruku, min aina sajatta, dari mana engkau bersujud wahai Ibnu Abbas, wahai guruku, kenapa engkau sujud pada ayat ini? Qala, Ibnu Abbas menjawab, awama taqra'u, apa kamu tidak membaca itu? Baca di surat Al-An'am. Apa kamu tidak baca surat Al-An'am ayat 84 sampai 90 itu? Kata Ibnu Abbas. Di mana pada ayat tersebut ada ayat yang berbunyi begini. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman, dan dari keturunannya adalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, ila sampai kepada ayat ulaikal ladzina hadallah, mereka semua para nabi-nabi Bani Israil itu tadi adalah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk. Fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka itu ikutilah dia. Ada ayat dalam surah Al-An'am ini ayat 90 yang ayat tersebut menyuruh kepada kita supaya mengikuti orang-orang yang telah mendapat petunjuk, supaya mengikuti amalan-amalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan salah satu dari amalan-amalan para nabi terdahulu adalah Nabi Dawud. Nabi Dawud itu dia banyak bersujud ketika sadar telah berbuat kesalahan yang diceritakan oleh Allah di ayat berapa tadi? 24 surat Shad. Nah, aku sujud di surat Shad ini karena aku membaca ayat ini, kata Ibnu Abbas kepada muridnya. Wa kana, dan adalah Dawudu, Nabi Dawud itu mimman, termasuk orang yang, kata Ibnu Abbas selanjutnya ini, termasuk orang yang umiro nabiyukum, telah diperintah nabi kalian ayyak tadiya bihi, agar beliau nabi mengikuti Nabi Dawud. Makanya Nabi mensyariatkan puasa Daud. Siapa mau puasa Daud silahkan. Puasa Daud, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Terus sepanjang hidupnya, Pak. Jangan hanya setahun 2 tahun, selama hidup itu. Kalau enggak sanggup jangan coba-coba. Ya. Fasajadahan Daud, maka Nabi Daud itu bersujud ketika ingat kesalahannya. Fasajadaha, maka bersujud pula kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir Al-Baghawi. Sekarang saya bacakan tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat yang sama. Apa kata Ibnu Katsir dalam tafsir ini? Beliau tidak banyak cerita. Kalau tafsir Al-Baghawi itu panjang sekali itu, Pak. Ceritanya yang berlembar-lembar itu. Ibnu Katsir tulisnya cuma begini aja. Beliau membacakan ayat mulai dari ayat berapa itu ya? Mulai dari ayat 21, wahal ataka dama anaba'ul khusm, dan seterusnya sampai ayat 25. Berapa ayat itu ya? 5 atau 6 ayat itu. Ibnu Katsir cuma ngomong begini dalam kitab tafsirnya. Qad dzakara, sungguh telah menyebutkan, telah menceritakan. Siapa? Al-mufassirun, para ahli tafsir. Hahuna, di sini, di ayat-ayat ini. Qissatan, suatu kisah. Yang aksaruha, kebanyakan dari kisah tersebut, makhudun, diambil minal Israiliyat, dari cerita-cerita Israiliyat. Walam yathbut fiha, dan tidak sahih padanya. Anil maksum, tidak sahih dari kesalahan, dari keterjagaan. Jadi tidak ada dalil yang sahih tentang cerita tersebut. Hadisun, satu hadis pun tidak ada. Ya. Yajibut tiba'uhu, yang mewajibkan mengikuti cerita tersebut, mempercayai cerita tersebut. Walakin, akan tetapi, rawa, ada hadis yang telah meriwayatkannya Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim, huna, di sini, hadisan, suatu hadis. Ada satu hadis saja yang dari Rasulullah SAW, tetapi la yasihu sanaduhu, tidak sahih sanadnya. Jadi ada satu hadis saja.
Kebanyakannya dari cerita Israiliyat. Li'annahu, karena hadis tersebut tidak sahihnya adalah min riwayat Yazid al-Arraqashi, diambil dari perawi yang bernama Yazid Ar-Raqashi an Anas, dari sahabat Anas. Wa Yazid, dan orang yang bernama Yazid tadi, wa in kana minas sholihin, walaupun dia termasuk orang yang soleh, lakinnahu dhaiful hadis, tapi dia hadisnya dhaif. Indal a'immati, di kalangan para imam-imam ahli hadis. Ya, fal ula, maka yang lebih utama, ayyuk tasoro, maka diringkas saja ala mujarrodi tilawati hadhil kisah, dibatasi kepada pembacaan cerita saja. Jadi yang tepat adalah kita cuma membaca cerita Israiliyat saja, tapi tidak boleh meyakini bahwa ini cerita adalah benar. Walaupun tidak boleh juga mengatakan cerita ini bohong. Ya, wa ayyarudda, dan yang lebih pantas adalah mengembalikan ilmuha, pengetahuan tentang cerita Nabi Daud ini, ilallahi azza wa jalla, kepada Allah yang maha gagah dan maha agung. Yang kita percayai, yang kita yakini sebagai kebenaran adalah cerita yang dari Al-Quran saja. Tentang Nabi Daud yang dari Al-Quran, itu aja yang kita percayai sebagai kebenaran. Kenapa? Fa innal Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Quran itu hakun, adalah kebenaran, wa ma tadammana, dan apa yang terkandung dalam Al-Quran, fahuwa hakun, maka itu adalah kebenaran, aidon juga. Kemudian yang kedua, Ibnu Katsir mengatakan wa qad ikhtalafal a'immah, dan sungguh telah berselisih pendapat para imam-imam ahli hadis radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka semua, fi sajdati shot, tentang sujud tilawah, sujud sajadah atau sujud tilawah ya, pada surat shot ini. Hal hiya min azaim, apakah dia termasuk kewajiban? Apakah kalau kita baca surat ini, ayat ini harus sujud? Min azaimi sujud, apa termasuk sujud yang harus bersujud di situ? Ala qaulaini, para ulama terbelah menjadi dua pendapat. Ya, di antaranya al-jadid, pendapat yang baru, min madhabi Syafi'i, dari pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu, ya, pendapatnya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, annaha, bahwasanya laisat min azaimi sujud. Ayat ini tidak termasuk ayat yang wajib sujud di dalamnya. Bal hiya sajdatu syukrin, bahkan dia hanya sujud syukur saja, tidak termasuk sujud tilawah. Wa dalilu ala dalika, dan dalil untuk itu adalah marwahu al-Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haitsu qala, di mana Imam Ahmad mengatakan, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, fi sujudi fi shot, tentang sujud dalam surat shot ini, laisat min azaimi sujud. Ibnu Abbas mengatakan ini bukan termasuk sujud tilawah yang wajib sujud di dalamnya, yang harus sujud di dalamnya. Wa qad ra'aitu, tapi aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, beliau bersujud padanya. Karena itu Ibnu Abbas kalau membaca ayat ini beliau sujud. Ya, hadis ini juga warawahul Bukhari wa Abu Dawud dan lain-lain. Banyak meriwayatkannya nih, Abu Dawud, Tirmidzi, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, ya, dalam kitab tafsirnya. Nah, ini ada hadisnya begini. Sajadaha Dawud alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam telah mensujudinya taubatan, sebagai taubatnya, wa nasjuduha syukron, dan kami bersujud kepada ayat ini sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Jadi kalau kita sujud di ayat ini, sujudnya sujud syukur. Karena ayat ini pelajaran buat kita juga, bahwa seorang nabi pun masih bisa berbuat salah, apalagi kita yang bukan nabi, bukan ulama besar, hanya orang biasa saja. Makanya kalau kita bersalah, ya lebih banyak istighfar lagi harusnya, melebihi yang dilakukan oleh Nabi Daud. Tapi kita banyak yang lupa istighfar, udah diajari istighfar itu manfaatnya selain mendatangkan ampunan Allah, itu mendatangkan rezeki. Jadi kalau sampean kepingin dapat rezeki, ya banyak mendekat kepada Allah, kemudian banyak istighfar. Nanti rezeki datang itu. Ini kemarin saya dikasih buku, dikasih apa dipinjem itu? Dikasih apa dipinjem buku tulisannya almarhum Syekh Ali Jabir. Di bukunya saya baru baca bagian depannya, beliau sudah mencantumkan hadis Nabi. Man lazimal istighfaro, barang siapa melazimi istighfar, membiasakan istighfar. Apa kata hadis tersebut? Salah satunya adalah yarzuku min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki kepada orang tadi dari arah yang tidak dia sangka.
Nah, kalau sampean kepengin dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, banyak istighfar. Jangan hanya kalau ingat dosanya saja istighfar. Ya. Enggak ada waktu-waktu longgar tuh istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu loh, Pak, Bu. Oh, kita ini banyak berdosa kok. Masa istighfar aja medit. Ya, gitu ya, untuk pagi hari sekian saja dulu. Besok insya Allah kita lanjutkan. Ini ayat berikutnya luar biasa ini, Masya Allah ini ya. Ayat berikutnya ini dahsyat ini. Ini cocok dengan keadaan perpolitikan tanah air kita saat ini nih. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi besok pagi. Insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.